Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feni Widiawati dengan mata kuliah konsep sistem informasi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas mengenai tahapan pengembangan sistem. Nah, tahapan pengembangan sistem ini dapat kita lakukan dengan menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem informasi atau SDLC terdiri dari yang pertama yaitu perancangan sistem. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis sistem. Yang ketiga yaitu melakukan perancangan sistem secara umum. Kemudian yang keempat melakukan seleksi sistem. Kemudian yang kelima melakukan perancangan sistem secara terinci. Dan yang keenam melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, berikut dapat kita lihat di layar adalah gambar siklus hidup pengembangan sistem informasi dengan langkah-langkah utamanya sebagai berikut. Bisa dilihat langkah utama di dalam melakukan pengembangan sistem informasi berdasarkan System Development Life Cycle itu dapat kita mulai dari perencanaan sistem. Jadi kita mau bikin apa, sistem yang lama mau kita perbaiki seperti apa, harus kita rencanakan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita melakukan analisis sistem. Nah, gunanya adalah dari sistem yang lama kita lakukan analisis, kita lihat permasalahannya di mana, sehingga kita bisa tahu sistem ini perlu dikembangkan dalam bentuk apa. Nah, lalu kemudian desain perancangan secara umum. Nah, ini merupakan gambaran secara garis besar bagaimana bentuk perancangan sistem yang akan kita pakai di dalam pengembangan sebuah sistem. Nah, lalu ada evaluasi dan seleksi sistem. Nah, dari adanya evaluasi dan seleksi sistem ini dapat kita lihat mana yang bisa digunakan di dalam pengembangan sistem dan mana yang tidak kita pakai di dalam pengembangan sistem. Lalu desain sistem secara terinci. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dan seleksi sistem dan ditemukan sistem yang akan kita pakai, nah baru kita lakukan secara terinci, kita desain secara terinci sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan sistem. Lalu kita lakukan implementasi terhadap sistem yang akan kita pakai, sehingga nanti akan terlihat apakah sistemnya sudah layak digunakan atau belum. Nah, dari kegiatan keseluruhan tadi perlu adanya perawatan sistem ketika sistem sudah digunakan atau sudah diterapkan, sehingga jika terjadi kesalahan teknis pada sistem dapat dikoordinasi atau dapat diminimalisir dengan baik. Berikut penjelasan dari siklus hidup pengembangan sistem yang tadi. Yang pertama yaitu perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem menyangkut estimasi atau perkiraan dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta untuk mendukung operasi sistem setelah diterapkan. Nah, perencanaan sistem ini dapat terdiri dari perencanaan jangka pendek meliputi periode 1 sampai dengan 2 tahun. Kemudian perencanaan jangka panjang meliputi periode sampai dengan 5 tahun. Nah, perencanaan sistem biasanya ditangani oleh staf perencanaan sistem. Bila tidak ada, dapat juga dilakukan oleh Departemen Sistem. Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama. Yang pertama yaitu merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. Kemudian yang kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah. Dan yang ketiga yaitu mendefinisikan proyek sistem dikembangkan dan dilakukan oleh analisis sistem. Berikut analisis sistem. Nah, analisis sistem dapat didefinisikan
sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, tahap analisis ini merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Kemudian perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Dan tiba waktunya sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi di dalam dua bagian. Yang pertama yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan sistem secara konseptual atau secara logika, ataupun perancangan sistem secara makro atau secara keseluruhan. Kemudian perancangan sistem secara terinci atau perancangan sistem secara fisik dan secara detail. Kemudian evaluasi dan seleksi sistem. Nah, tahap seleksi sistem merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Tugas ini membutuhkan pengetahuan cukup bagi yang melaksanakannya, supaya dapat memenuhi kebutuhan rancang bangun yang telah dilakukan. Pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemilih sistem diantaranya adalah pengetahuan tentang siapa yang menyediakan teknologi ini, lalu bagaimana cara pemilikannya, dan lain sebagainya. Kemudian, pemilih sistem juga harus paham dengan teknik-teknik evaluasi untuk menyeleksi sebuah sistem. Kemudian implementasi sistem. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Langkah-langkah di dalam implementasi sistem dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan rencana implementasi. Rencana implementasi dimaksudkan terutama untuk mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan selama implementasi. Dalam rencana implementasi ini, semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Adapun kegiatan implementasi seperti melakukan pemilihan dan pelatihan personil, kemudian pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian yang ketiga pemrograman dan pengetesan program, kemudian yang keempat uji sistem, dan yang kelima adalah konversi sistem. Yang ketiga yaitu tindak lanjut implementasi. Analisis sistem masih perlu melakukan tindak lanjut berikutnya setelah sistem baru diimplementasikan. Analisis sistem masih perlu melakukan pengetesan penerimaan sistem agar bisa terlihat sistem itu sudah baik atau sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, yang terakhir adalah perawatan sistem. Perawatan sistem terdiri dari perawatan perangkat lunak maupun perangkat keras. Perawatan perangkat lunak terdiri dari pemeliharaan perspektif atau pemeliharaan pandangan. Kemudian pemeliharaan adaptif, yaitu pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi. Kemudian pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan berdasarkan kesalahan yang terdapat pada sistem. Nah, untuk perawatan perangkat keras itu bisa kita lihat dari unit yang akan kita gunakan, misalnya seperti perawatan laptop, perawatan unit personal komputer, serta perangkat-perangkat keras lainnya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini, dan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.